Oke, selamat datang di channel Applicat Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat atau menggunakan sebuah sket kontur ya di SolidWorks. Jadi, sket kontur di SolidWorks itu ada beberapa keunggulannya gitu ya, keuntungannya. Nah, di sini yang pertama, poin yang pertama kita bisa menggunakan sket kontur ini dari atau bisa disebut kita menggunakan itu partial sket. Jadi dibagi-bagi gitu ya. Satu sket itu dibagi-bagi. Kemudian yang kedua di sini, jadi kita cukup membuat satu sket saja untuk beberapa feature ya. Untuk beberapa feature. Jadi enggak semuanya sket kontur itu bisa digunakan untuk feature, contohnya mungkin kayak shell gitu, itu nggak bisa, itu beda lagi gitu. Biasanya untuk feature yang bisa menggunakan sket kontur itu di sini yaitu kata extrude dan extrude gitu. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga di sini share sket for other feature. Jadi maksudnya kalau kita biasanya kan kalau kita sudah membuat feature gitu ya dari satu skate, nah skate-nya itu udah hilang gitu atau udah menyatu dengan si feature-nya. Nah, di sini skate yang telah digunakan di feature tersebut itu kita bisa gunakan kembali gitu ya di atau istilahnya share skate. Kemudian yang keempat tentunya ini sangat mudah digunakan dan dipraktekannya, dan tentunya ketika kita membuat skate itu menghemat waktu gitu ya, saving time gitu. Tidak perlu banyak membuat skate. Nah, langsung saja ke videonya di sini. Nah, di sini ada videonya untuk yang skate contour ini. Di sini saya akan jelaskan ya. Nah, di sini ada sebuah skate. Jadi ini skate sederhana. Jadi skate contour itu udah sebenarnya udah lama sekali di SolidWorks, udah dari versi-versi sebelumnya. Jadi rekan-rekan kalau menggunakan SolidWorks yang versi dulu itu sudah ada ya fitur-fitur itu, jangan khawatir. Nah, di sini sket kontur itu kita bisa aktifkan secara manual. Nah, di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita expand ke bagian bawah, nanti ada pilihan kontur select tool ya di situ. Nah, ketika kita masuk ke menu edit sketch di sini, maka si kursor ya ketika pindah dulu ke picture kemudian ke extrude ya bos di sini. Nah, kalau kita lihat si kursor itu dia kayak ada simbol. Nah, itu simbol untuk selected contour gitu ya. Nah, kemudian kita bisa nonaktifkan juga. Di sini kalau kita aktifkan lagi, nah itu kalau diaktifkan lagi itu ketika masih di dalam sketch dia masih memiliki simbol sketch konturnya tersebut gitu. Sebenarnya banyak cara untuk pemilihannya. Nah, kalau dipilih ke setiap bagian sketchnya, itu kan kebagi-bagi ya. Nah, itu dia akan menyala highlight warna merah. Nah, itu tuh disebutnya itu partial sketchnya atau beberapa bagian gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau digeser-geser itu terlihat perbedaannya. Jadi ada beberapa kontur yang bisa dibuat dari satu sketch ini. Nah, jika kita ingin melakukan extrude ya kita sebenarnya tinggal pilih saja di sini, kita tinggal pilih semua dari kontur ini, kemudian kita keluar dari selected konturnya gitu ya. Atau kita bisa klik kanan kemudian and select contour. Nah, dia akan kembali lagi ke menu sketch di sini gitu. Kemudian kita extrude. Nah, kalau tadi kan dipilih semua, ya otomatis ini dia akan terextrude semua karena di bagian selected konturnya itu dia dipilih semua gitu ya. Sebenarnya kurang lebih ini tuh konturnya ada 4 dengan lubang gitu ya. Kalau dengan bagian lubangnya. Tapi yang dipilih di sini 3 ya otomatis yang terextrude hanya bagian yang dipilih. Jadi regionnya itu ada 4 gitu. Nah, sini kalau kita ingin mengklik OK ya sebenarnya tinggal klik OK aja gitu ya di sini. Nah, ini kita bisa tentukan juga ya untuk ukurannya, kemudian tebalnya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini untuk parent child-nya kita bisa lihat di sini sketch ini dia itu dibuat dari top plane ya, kemudian saya kayak gitu. Jadi kita bisa lihat historinya menggunakan parent and child feature di SolidWorks.
Nah, kita bisa masuk lagi ke extrude ya. Di sini sebenarnya ada message ya di sini. Jadi kita itu bisa menggunakan sketch yang telah digunakan dari uh, feature sebelumnya gitu. Nah, kita tinggal expand aja di sini, kita tinggal pilih sketch ini. Ya, yang sketch 1 kita tinggal pilih lagi, maka otomatis dia akan digunakan lagi untuk feature selanjutnya yaitu extrude. Nah, di sini kita tinggal pilih selected contour ini. Ya, kita tinggal pilih saja untuk selected contournya, kemudian kita pilih dua sketch atau region yang persegi panjang ini ya, yang persegi panjang 1 dan persegi panjang 2 kita pilih di sini. Kemudian kita belikan ukuran di sini disesuaikan aja. Di sini kita coba rubah menjadi 25. Nah, dia extrude ke atas dan klik OK. Nah, kita bisa dilihat di sini kita cukup membuat satu sketch tadi ya dari top plan, tapi bisa digunakan untuk beberapa feature gitu ya. Jadi untuk feature-nya itu khususnya di sini extrude ya. Jadi ada dua extrude yang menggunakan satu sketch yang sama gitu. Jadi ini tentunya tadi menghemat waktu. Kita nggak perlu lagi bikin sketch dulu, kemudian extrude, bikin sketch lagi, extrude gitu. Kita bisa sekalian aja kalau memang memungkinkan untuk dibuat dalam satu sketch kontur. Nah, kemudian untuk sketch contour ini juga kalau kita rubah gitu ya dimensinya, tentunya ini akan terupdate juga ya dengan bagian yang sketch contour lainnya gitu ya. Itu akan update juga kalau dirubah ke 55 dan 20, dan kita ketika keluar dari sketch ya otomatis semuanya akan terupdate seperti biasa sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itulah mungkin keuntungan ketika kita membuat sketch contour, kita bisa bikin satu sketch tapi untuk beberapa feature gitu. Oke, mungkin itu untuk video sekilas tentang bagaimana sketch contour. Jika ingin ada yang ditanyakan, boleh tanyakan ke kita, tim sales kita, dan jangan lupa untuk subscribe channel Applicat Indonesia dan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa lagi di episode video yang lainnya.